Bab 1141 Ambisi Gloria. Apa, kelas dewa? Rahang Gloria hampir jatuh ke lantai setelah mendengar omong kosong itu. Obat-obatan kelas dewa sangat berharga dan sulit ditemukan sehingga dewa spiritual tingkat 99 akan berperang hanya untuk mendapatkan berita tentang salah satu dari mereka. Bagaimanapun, itulah satu-satunya harapan bagi seseorang seperti itu untuk menembus level 100 dan menggandakan harapan hidup mereka. Dan meskipun beberapa organisasi tingkat tinggi di dunia ini memiliki perkebunan dengan obat-obatan yang mampu mencapai level itu, tanaman seperti itu membutuhkan waktu lama untuk tumbuh sehingga sebagian besar tidak dapat menunggu. Dewa spiritual manusia dapat hidup paling lama hanya lebih dari 25.000 tahun. Sebagai perbandingan, elf, makhluk dari dunia spiritual pada tahap yang sama yang dapat hidup lebih lama, hanya dapat hidup 150.000 tahun. Tetapi obat-obatan seperti itu membutuhkan setidaknya 300.000 tahun untuk matang, dan hanya seseorang di level 99 yang dapat menggunakannya untuk terobosan jiwa. Karena itu, meskipun beberapa organisasi ini memiliki perkebunan satu atau dua obat-obatan ini bukan jaminan bahwa salah satu anggota mereka akan mampu mencapai level 100. Sebagian besar akan mati jauh sebelum mereka memiliki kesempatan. Oleh karena itu, pengobatan yang matang sangatlah berharga, dan setiap spesialis tingkat tinggi akan melakukan apa saja untuk mendapatkan salah satunya. Karena kenyataan ini, Gloria tidak dapat menahan rasa terkejutnya ketika mendengar dari suaminya bahwa ada beberapa obat-obatan bermutu ilahi di tempat ini. "Apakah kamu serius?" Dia menatap matanya, gemetar karena kegembiraan. Minos tersenyum padanya dan berkata, "Tentu saja. Sekarang, apakah kamu mengerti mengapa aku bertaruh dengan ibumu? Tidak mungkin aku bisa kalah. Astaga, aku mungkin bahkan tidak membutuhkan 20 tahun. Aku akan menjadi orang suci spiritual dalam waktu kurang dari 15 tahun." Minos, dia tersenyum dan memijat perutnya sebelum bergerak mendekat untuk memeluknya. "Anak-anak kita akan memiliki masa depan yang hebat di sini." Dia membayangkan masa depan yang cerah di depan mereka. "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar akan mencoba mengambil alih gereja untuk dirimu sendiri?" Dia mendongak dan menatap mata coklat Minos. "Dengan tempat ini, aku tidak meragukan kau mampu." Minos mengangguk padanya, menunduk. "Aku akan membantumu mengolah dan menjadikanmu jenius terhebat di gereja spiritual. Kemudian, saat kau menjadi dewa spiritual, kita akan mendapatkan posisi paus tertinggi dan membawa gereja di bawah kendali keluarga Stuart. Apakah kau melihat masalah dengan itu, sayang?" Minos memijat punggungnya dengan sayang. "Tidak," dia menjawab tanpa ragu. Gloria benar-benar seorang pemuja gereja spiritual, seorang anggota yang berkomitmen untuk membawa organisasi itu ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, dia adalah seseorang dengan ambisi untuk menjadi paus tertinggi dan secara alami memperlakukan organisasi itu sebagai miliknya sendiri. Namun, setiap orang yang naik pangkat dalam organisasi itu akan selalu bertindak demi kebaikan keluarga mereka sendiri, menggunakan kemungkinan yang mereka miliki untuk membina orang-orang mereka. Semua orang seperti itu, dan tidak berbeda dengan Gloria. Karena itu, begitu dia berkuasa, dia akan menggunakan gereja spiritual untuk menguntungkan anggota keluarganya. Jadi, tidak mungkin dia melihat masalah dengan Minos yang ingin menggunakan gereja dalam proyek kekuasaannya. Baginya, wajar saja jika dia akan membantu suaminya sebaik mungkin dan akhirnya gereja melindungi mereka, mengamankan masa depan keluarganya. Dan sebagai anggota gereja, dia akan menggunakan kedudukan dan kesempatannya untuk naik pangkat dalam organisasi itu dan kemudian membawa manfaat bagi Minos dan anak-anaknya. Namun, dia tidak akan begitu saja menyedot kekuasaan dari organisasi yang telah membinanya selama bertahun-tahun. Dia akan mendapatkan keuntungan dari posisi apapun yang bisa dia dapatkan di gereja, tetapi dia juga akan mengaturnya dengan hati-hati, yang bertujuan untuk pertumbuhan dan pelestariannya. Karena satu hal tidak bertentangan dengan yang lain, dia setuju dengan rencana Minos. Minos dan Blackplane memiliki masa depan yang cerah dengan kerajaan spasial di pihak mereka. Jadi, Gloria tahu gereja tidak akan runtuh jika dia memberikannya kepadanya. Minos tersenyum padanya, puas. "Sempurna. Jadi, apa yang akan kita lakukan mulai sekarang? Tidak akan mudah, juga tidak akan cepat untuk sampai pada titik di mana kita dapat menggunakan gereja untuk kebaikan kita." Dia berkomentar sambil melihat saudara perempuan haremnya dan Minos. Abi kemudian berkata, "Yah,
Minos memutuskan untuk melakukan ini baru-baru ini, jadi kita masih harus merencanakan bagaimana kita akan melakukannya. Tetapi dengan bantuanmu, kurasa kita dapat lebih baik mencari tahu langkah-langkah apa yang akan dibutuhkan. Ruth mengangguk setuju. Kita punya banyak waktu untuk melakukan ini, jadi kita tidak perlu putus asa tentang hal itu. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk merencanakannya dengan baik. Dia mengepalkan tinjunya dengan tekad. Minos kemudian berkata, mari kita fokus pada kultivasi kita dan Black Lion. Begitu kita menjadi lebih kuat dan status kita tumbuh, kita secara alami akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk mendominasi gereja dari dalam keluar. Ya, ketiganya berkata bersamaan. Ia melanjutkan, kita bisa mulai dengan menciptakan hubungan baik antara Black Lion dan cabang-cabang gereja di daerah. Daerah ini akan menjadi rumah kita, jadi kita harus mendapatkan kesetiaan mereka, meskipun mereka lemah. Setelah itu, ketika kita mencapai tahap ke-8, kita akan memajukan kontak dan tindakan kita melalui cabang-cabang di negara-negara tetangga dan kekaisaran api. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan cukup dukungan bagi Anda untuk memperjuangkan posisi paus tertinggi. Pokoknya, sampai saat itu, jangan terlalu terlibat dalam masalah ini. Mari kita rencanakan dan lanjutkan rutinitas kita seperti biasa. Kita akan punya bayi, jadi masih butuh beberapa tahun lagi sebelum salah satu dari kita mencapai tahap ke-8. Mendengar itu, ketiganya setuju, dan meskipun Gloria tidak merasa ada masalah dengan tidak bisa melangkah maju karena bayinya, dia teringat sesuatu dan bertanya. Tempat ini hebat, yang terbaik. Tapi itu tetap tidak membenarkan komentarmu, aku lebih kuat darimu, sayang. Kenapa kamu pikir kamu begitu kuat, sayang? Dia tersenyum, menyadari bahwa Gloria tidak suka dianggap lebih lemah darinya. Yah, aku punya seperangkat teknik tingkat emas dan kemampuan bawaan yang terus meningkatkan energiku. Jadi, aku jauh lebih kuat daripada orang-orang setingkatku dan bahkan para jenius sepertimu, sayang. Jadi, teknik-teknik itu ada di sini. Dia tidak terkejut karena teknik tingkat emas sama sekali tidak ada apa-apanya dengan kerajaan spasial. Ya, di antara hal-hal lainnya, apa sebenarnya kekuatanmu? Bagaimana kau tahu kau akan mengalahkanku? Aku juga memiliki teknik tingkat emas. Dia menatapnya dengan provokatif. Dia menyukai ekspresi di wajahnya dan menjawab. Perbedaan antara kau dan aku adalah, selain kemampuan bawaanku, teknikku dirancang untuk digunakan bersama. Itu bukan sekadar teknik tingkat emas. Itu saling melengkapi. Itu berarti mereka lebih efisien dan dapat digabungkan. Itulah yang membuatku lebih kuat daripada kaisar spiritual lainnya. Apakah itu mungkin? Dia membuka mulutnya karena terkejut. Menggabungkan, teknik itu menantang, dan hanya teknik yang kompatibel yang dapat digabungkan. Karena itu, bahkan kultivator tingkat tinggi pun kesulitan melakukan penggabungan. Itu mungkin. Apakah kau ingat lubang hitam yang kutunjukkan kepadamu beberapa minggu lalu? Itu adalah penggabungan dua teknikku, sesuatu yang bahkan melahap seorang saint spiritual level 70. Dia mengungkapkan informasi ini padanya. Abi menjelaskan, sang suci spiritual yang menyerang Minos saat itu tidak melarikan diri begitu saja. Sebaliknya, dia terbunuh oleh fusi suami kita. Si cantik berambut merah membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, terkejut dengan ini. Minos kemudian menyelesaikannya. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, sayang. Lagi pula, aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan penuhku untuk melawanmu. Tapi aku pasti bisa menghadapi lawan yang lebih kuat di medan perang. Itulah sebabnya aku mengatakan itu. Bab 1142 saatnya hukuman. Jadi, begitulah. Gloria menatap Minos dengan intens, senang mengetahui kebenaran tentangnya dan menghilangkan keraguan yang ada di hatinya. Dia bergerak mendekatinya dan menciumnya sebelum berkomentar. Yah, saat bayi kita lahir, kau akan lebih kuat dariku dalam segala hal. Itu tidak buruk. Adalah baik bahwa seorang ayah dapat melindungi anak-anak dan istrinya. Minos tertawa mendengar itu sebelum akhirnya pergi bersama ketiga wanitanya untuk berjalan-jalan di kerajaan spasial dan menunjukkan Gloria sedikit lebih banyak tentang tempat ini. Setelah melakukan itu, dia akan menunjukkan rumah mereka. Tempat mereka akan menghabiskan banyak waktu di masa depan saat mereka bepergian ke seluruh wilayah dan saat bayi mereka lahir. Akhirnya, tanpa kekhawatiran sesaat lagi, mereka akan tinggal di sana selama sisa hari itu,
bersenang-senang di ruang utama rumah itu dan kemudian berlatih dan berkultivasi. Sebulan kemudian, sementara wilayah utara mengalami pemulihan dari invasi sebelumnya dan dataran hitam terus menerima migran regional dan albano, sebuah kelompok pengunjung yang tidak biasa, tiba di negara bagian tingkat tinggi ini. Kelompok ini memiliki seseorang yang mengenakan jubah perak sebagai pemimpin mereka, yang memiliki penampilan muda yang sulit diabaikan, terutama mengingat penampilannya yang menunjukkan banyak pengalaman, kontras dengan karakteristik itu. Namun hal yang paling mengesankan tentang orang ini yang melayang di atas langit kota besar di negara bagian ini adalah kekuatan spiritualnya yang luar biasa, yang telah mencapai level 81. Pada saat yang sama, masing-masing dari 6 rekan setimnya, semuanya mengenakan jubah merah, antara level 75 dan 79, melayang di sekitarnya, menunggu perintahnya. Kardinal, apa arti kunjungan ini? Mengapa Anda memandang rendah kami dengan cara yang tidak ramah? Seorang spiritual saint level 73, mengenakan baju besi keluarga barat, bertanya karena dia merasa takut berada di hadapan makhluk itu. Sementara itu, ribuan orang memperhatikan situasi dari jalan-jalan kota itu, khususnya para anggota salah satu organisasi terbesar di sana. Kardinal gereja spiritual kemudian menutup matanya dan berkata, "Aku tidak tahu siapa dirimu, aku juga tidak peduli dengan koneksimu, jadi jangan buang waktuku. Kami di sini untuk para pemberontak organisasi yang disebut Furious Shadows. Kalian berani melanggar hukum gereja, jadi persiapkan diri kalian untuk pemusnahan." Apa? Pemimpin sekte itu, yang berdiri di samping penguasa kota, berteriak ketakutan, merasa bahwa tindakannya telah mengakibatkan yang terburuk. Dia telah memberi perintah kepada organisasinya untuk terlibat dalam urusan wilayah utara setelah mengetahui tentang kemungkinan menciptakan legiun kaisar spiritual di dataran hitam. Sektenya menonjol di kota ini tetapi hanya memiliki segelintir orang suci spiritual, tetapi jika tindakannya di dataran hitam terbukti membuahkan hasil, Furious Shadows bahkan dapat meningkatkan jumlah ahli di tahap ke-8 hingga puluhan kali lipat dalam beberapa ribu tahun. Dan semua ini hanya dengan diam-diam mengambil alih wilayah yang lemah itu. Itu sangat menggoda, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ketahuan bahkan tanpa bertindak secara berarti. Sialan, apa yang terjadi? Apakah itu sebabnya tidak ada kaisar spiritual yang kukirim kembali dengan berita itu? Dia berkeringat dingin saat mengingat fakta itu. Selama ini, gereja spiritual telah menyelamatkan hidup 3 orang yang ditangkap oleh Minos dan kemudian kelompok yang ditangkap oleh Margot. Karena itu, orang ini telah menghabiskan 2 bulan terakhir dengan berpikir bahwa rencananya sedang berkembang di wilayah utara. Sayangnya baginya, ini tidak terjadi. Kardinal, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kita bisa melakukan kesalahan? Pasti ada kesalahan. Tidak mungkin kita gagal dalam hal apapun. Dia berteriak, menunjukkan keputusasaan dalam suaranya. Kesalahan. Apakah maksudmu bahwa spiritual sages yang menyelidiki masalah ini melakukan kesalahan? Salah satu patriark dalam kelompok kardinal ini bertanya dengan nada sarkastis, sambil menatap pria itu dengan penuh penghinaan. Itu adalah salah satu kelompok pemusnahan gereja spiritual, kekuatan yang digunakan untuk mendisiplinkan kekuatan pemberontak di wilayah mereka. Kekuatan seperti itu datang langsung dari markas besar organisasi itu di negara tingkat tinggi, Evergreen Empire. Oleh karena itu, masing-masing orang ini tahu tidak ada kesalahan dan membenci pria itu karena mencoba berbohong di hadapan keadilan. Pemimpin Furious Shadows melihat sekeliling dengan ketakutan, meminta bantuan dengan tatapannya. Namun setelah kardinal mengatakan mereka ada di sana untuk memusnahkan organisasi ini, semua non-anggota Furious Shadows berjalan pergi tanpa melihat ke belakang, takut terlibat. Beberapa anggota Furious Shadows juga mencoba melakukan ini, tetapi kardinal memperhatikan semuanya dan segera memblokir rute pelarian menggunakan manipulasi spasialnya. Spiritual sages dapat memanipulasi ruang dan melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan mereka. Jadi, setelah melihat orang-orang yang ditandai dengan tanda kematian yang diucapkan oleh ahli gereja lainnya, pria itu hanya berdiri di tempatnya dan memanipulasi ruang dengan kedua tangannya. Dengan melakukan itu, tangannya akan muncul di tempat yang berbeda setiap beberapa detik, meremas hati dan menghancurkan kepala. Kardinal kemudian melihat ke arah pemimpin sekte itu dan berkata, "Jangan bicara lagi, kau telah melakukan kejahatan terhadap surga, jadi bersiaplah." "Serang!" teriaknya kepada bawahannya,
menyebabkan setiap orang berpakaian merah terbang ke markas musuh, menyerang musuh tanpa ampun. Furious Shadows hanya memiliki beberapa spiritual Saint, yang terkuat di antaranya hanya berada di level 73. Karena itu, bahkan tanpa banyak keterlibatan dari spiritual Sage, pembantaian segera terjadi di tempat itu. Pada saat yang sama, para spiritual Saint yang tinggal di sana menelan ludah mereka karena takut, menyaksikan akhir dari organisasi itu saat mereka berkeringat dingin. Gereja spiritual tampak damai di permukaan, tetapi begitu beraksi, itu benar-benar kejam. Salah satu contohnya adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang spiritual Sage ini. Tidak ada spiritual Sage di Albano. Gereja tahu betul hal ini. Tetapi tetap saja, markas besar organisasi yang kuat ini telah mengirim seseorang seperti itu ke negara bagian ini. Alasannya, sederhana, untuk memastikan tidak akan ada yang selamat, tidak ada yang akan menghalangi agen organisasi ini. Karena itu, bahkan jika seluruh negara bagian ini memutuskan untuk berpihak pada para pemberontak, semua kekuatan di jalur keadilan akan dibantai oleh spiritual Sage kelompok itu. Melihat ini secara langsung, banyak ahli tahap ke-8 di daerah sekitarnya, di antaranya bawahan House West, menyaksikan semuanya dalam diam, terkesan tetapi juga ketakutan. Tetapi beberapa dari mereka bersyukur atas tragedi ini. Itu karena terkadang perdamaian berlangsung begitu lama sehingga beberapa orang akan melupakan teror perang dan betapa mereka harus menghormati beberapa organisasi. Dan dengan situasi ini, beberapa negara bagian dan organisasi yang tak terhitung jumlahnya akan memperhatikan bahwa gereja spiritual tidak dapat ditantang, atau mereka akan terus diingatkan tentang perbedaan kekuatan antara mereka dan kekuatan seperti itu. Untunglah aku berhati-hati tentang rumor itu. Seorang pemimpin lokal memikirkannya sementara punggungnya sudah basah oleh keringat. Aku nyaris saja menjamin akhir dari keluargaku sendiri. Gul, untunglah si bodoh itu berani mendahuluiku. Dia melihat ke arah tempat tubuh Master Furious Shadows sudah terbaring. Dengan demikian, dalam sekejap mata, seluruh organisasi itu disapu bersih oleh pasukan yang dikirim oleh gereja spiritual. Dan ketika kelompok kardinal akhirnya meninggalkan kota itu, tidak butuh waktu lama bagi berita tentang apa yang terjadi di sana untuk menyebar di luar kendali. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan, sesuatu yang jarang terjadi di daerah ini. Dan segera, seluruh kerajaan dan bahkan anggota aliansi melawan Kekaisaran Flaming menerima berita tentang berakhirnya Furious Shadows bab 1143 berita mengerikan. Beberapa jam setelah aksi gereja spiritual, tidak butuh waktu lama bagi berita itu untuk sampai ke ibu kota Albano, di istana kerajaan keluarga West. Di tempat ini, sang ratu tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral saat ini, berada di kantornya bersama stafnya, menerima berita terbaru setiap hari. Hanya wanita yang terlihat di sana, semuanya sangat cantik dan tampak muda, beberapa berdiri di dekat singgasana tempat Iris berada, yang lain berlutut di depannya. Yang mulia, kami membawa berita dari gereja spiritual. Salah satu wanita dengan lutut tertekuk di depan Iris berkata dengan sungguh-sungguh, memberi tahu raja bahwa ada masalah. Gereja spiritual, alis Iris menyatu, tetapi dia tidak dapat membayangkan masalah seperti apa yang akan terjadi dengan organisasi seperti itu. Apa yang terjadi? Yang mulia, Furious Shadows telah dimusnahkan oleh sekelompok yang dipimpin oleh seorang kardinal dari gereja spiritual sore ini. Jadi, wanita yang sama dari sebelumnya berkata setelah menarik napas dalam-dalam. Ketika mendengar hal yang tidak masuk akal seperti itu, mata Iris hampir melompat keluar dari wajahnya saat dia berdiri dengan kaget, tidak mempercayai hal seperti itu. Apa? Bagaimana? Mengapa? Dia bertanya tanpa sadar. Menjawab yang mulia, tampaknya Furious Shadows berencana untuk bertindak di wilayah utara benua tengah. Mereka bahkan mengirim sekelompok kaisar spiritual ke dataran hitam untuk menghadapi pasukan Raja Stuart. Setelah kejadian itu, kekuatan-kekuatan di kota yang sebelumnya menjadi rumah bagi Furious Shadows dengan cepat meminta rincian kejahatan organisasi itu kepada gereja. Orang-orang seperti itu tidak berani meminta informasi terperinci dari kelompok kardinal, tetapi berbicara dengan orang-orang lokal yang mereka kenal tidaklah terlalu sulit. Jadi, untuk memastikan apa yang telah terjadi, banyak yang telah mengirimkan pertanyaan mereka ke cabang-cabang gereja di negara bagian ini. Di antara kekuatan-kekuatan yang menerima jawaban dari organisasi itu adalah keluarga kerajaan Albano. Karena alasan itu, wanita seperti itu dengan tepat memberitahu ratu tentang rincian itu.
Mereka apa? Iris merasakan jantungnya berdetak lebih cepat karena dia tidak dapat menahan amarahnya pada organisasi yang berani melakukan hal yang tidak masuk akal ini. Sepertinya organisasi ini mengetahui rumor tentang dataran hitam yang beredar di dunia bawah tanah setempat. Mungkin mereka ingin menyerap kekuatan negara itu. Salah satu wanita yang berdiri di dekat ratu berkomentar dengan suara rendah. Mendengar ini, Iris teringat putri bungsunya telah pergi menuju dataran hitam untuk mengunjungi Minos dan merasa khawatir. Kuharap Lulu tidak melakukan hal bodoh. Sialan, bagaimana bajingan itu berani menarik kemarahan gereja ke negaraku. Sekarang kita akan dicurigai oleh organisasi itu dan masih berisiko dibasmi. Dia bergumam, merasakan sakit kepala karena memiliki pengikut yang tidak kompeten dan gila. Gereja spiritual tidak punya alasan untuk bertindak melawan keluarga kerajaan ini. Namun, setiap organisasi besar selalu memiliki semacam kontak dengan pemimpin negaranya. Jadi, wajar saja bagi Iris untuk berpikir bahwa gerakannya akan diawasi dan kesalahan apapun di pihaknya dapat menyebabkan masalah besar. Di sisi lain, dengan hancurnya Furious Shadows, negaranya kini telah kehilangan para ahli dan menjadi sedikit lebih lemah. Karena itu, dia tidak bisa menahan rasa marah, geram dengan keberanian orang-orang itu. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Salah satu bawahan di sana bertanya. Dia mencoba untuk tenang selama beberapa saat lalu berkata, pertama-tama, kirim pesan ke Lulu. Kita tidak bisa membiarkannya pergi ke Black Plain tanpa mengetahui apa yang terjadi. Tetangga baru kita ini aneh dan mungkin berada di balik pengaduan terhadap organisasi terkutuk ini. Jadi, dia harus berhati-hati berurusan dengan pria Minos Stuart ini. Dia mungkin masih muda, tetapi seseorang yang mampu membuat keributan seperti dia tidak mungkin orang yang sederhana. Ya, yang mulia, Sehari kemudian, berita tentang pemusnahan di Albano sampai ke negara-negara bagian lain yang bersekutu melawan Kekaisaran Api. 2 dari 3 negara bagian yang bersekutu dengan Albano bereaksi dengan terkejut atas apa yang telah terjadi, terkejut bahwa rencana semacam itu telah diatur untuk melawan negara bagian itu di wilayah utara yang miskin. Negara-negara bagian ini menyadari adanya negara bagian baru di wilayah itu, tetapi tidak ada yang memperhatikan urusan lokal Minos. Namun, dengan berita yang mengejutkan ini, banyak yang telah meneliti Raja Stuart dan negaranya untuk lebih memahami apa yang telah memotivasi Furious Shadows untuk melakukan kejahatan ini. Namun, di salah satu dari 3 negara bagian ini, situasinya tidak menyenangkan bagi salah satu dari sedikit orang yang mengerti apa yang telah terjadi di dunia bawah Albano. Yang mulia, gereja spiritual telah memusnahkan seluruh organisasi. Salah satu bawahan AB berkata sambil berkeringat dingin, mengingat bahwa mereka telah melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada Furious Shadows. Saat putra mahkota negara bagian ini gemetar ketakutan, pengawalnya menyuarakan mimpi terburuknya. Yang mulia, saya khawatir Leo, bahkan mungkin Bon, memiliki kematian yang berhubungan dengan peristiwa ini. Apa? Orang-orang di sana berseru, takut bahwa ini benar. Kemungkinan adanya spiritual sage di pihak Minos sudah cukup menakutkan. Namun, keberadaan spiritual Church di balik semua itu jauh lebih buruk. Bagaimanapun, mereka bisa lari dari satu spiritual sage. Namun, dari spiritual Church yang tersebar di seluruh benua, yang bahkan memiliki spiritual demigod di jajarannya, ya, mereka tidak bisa lari, setidaknya tidak lama. Mempertimbangkan hal ini, beberapa dari mereka mulai panik, tidak tahu harus berbuat apa menghadapi ancaman seperti itu. Pengawal itu kemudian berkata, Yang mulia, itu masuk akal. Kita harus melakukan sesuatu, atau aku khawatir kita tidak akan punya kesempatan untuk membela diri, seperti yang terjadi dengan Furious Shadows. AB menelan ludahnya karena takut mendengar itu, menyesali bahwa dia telah membiarkan keserakahannya berbicara lebih keras, dan mendengarkan kata-kata jahat dari Science Killing Sect. Sialan, persiapkan pelarian kita dan beritahu seluruh keluarga tentang tanda-tanda kecurigaan sekecil apapun tentang keterlibatan kita dalam masalah ini oleh gereja spiritual atau bahkan kekuatan lain. Dia berkata dengan nada gelisah. Di sisi lain, persiapkan petunjuk untuk ditinggalkan jika kita gagal. Jika gereja mengetahui tentang semuanya, kita akan meninggalkan bukti bahwa orang-orang Kekaisaran Api terkutuk itu berada di balik semuanya. Mereka membawanya kepada kita, jadi biarkan mereka bersiap untuk menderita bersama kita. Ya, Yang mulia, orang-orang di sana menanggapi sebelum pergi dengan tergesa-gesa untuk mengikuti perintah AB.
Sementara itu, Abe merasakan pahitnya kekalahan, melihat rencana dan ambisi yang telah dipupuknya selama hampir 200 tahun runtuh seolah-olah semuanya adalah istana pasir. Sialan, sekte pembunuh orang suci berdarah. Dataran hitam terkutuk. Berita Albano juga sampai ke dataran hitam. Tidak ada majalah dari negara bagian itu yang menyampaikan berita di wilayah itu, apalagi orang-orang dari Minos yang mengumpulkan informasi di sana dan membawanya ke kota kering. Namun dengan Gloria di sekitar, tidak sulit baginya untuk berkomunikasi dengan salah satu pos gereja di negara bagian itu dan kemudian menyampaikan berita itu kepada kekasihnya. Jadi, musuh kita telah disingkirkan, iya. Minos tersenyum saat dia selesai mendengar dari gadis berambut merah kesayangannya apa yang telah terjadi di Albano. Gloria, gereja spiritual tidak seburuk itu. Itu tanggapan yang cukup cepat, yang akan memberi kita waktu yang kita butuhkan untuk terlibat serius dengan tetangga yang merepotkan ini. Dia mengangguk setuju padanya, merasa lega di hatinya. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Dia menjawabnya tanpa banyak berpikir. Untuk saat ini, kita akan terus menjalani hidup seperti biasa. Setelah aku naik ke level 61, kita akan mengunjungi kerajaan ombak. Mendengar itu, Abi tersenyum, sudah bertanya-tanya apakah dia akhirnya bisa menghilangkan keinginannya untuk memecahkan misteri warisan Dewi Kehidupan bab 1144 pengunjung dari Albano. 3 minggu kemudian, di luar G-City, dari sabuk kota di sekitar Dry City. Di tempat ini, seekor binatang terbang yang tampak seperti kura-kura raksasa, dengan sesuatu yang tampak seperti rumah di punggungnya, dikelilingi oleh tentara setempat. Di sekitar G-City, makhluk itu menciptakan bayangan besar saat mempertahankan posisi mengambangnya dan diamati dengan mata penasaran dan aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Makhluk apa ini? Beberapa turis yang lewat tidak jauh dari sana memandangi kura-kura yang luar biasa itu, tidak percaya bahwa ada makhluk hidup sebesar itu di dunia ini. Sementara itu, para prajurit Black Plain Army khawatir tentang kedatangan makhluk ini dan tidak bisa menahan keringat dingin melihat kehadirannya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu besar, bahkan membawa rumah di punggungnya? Salah satu raja spiritual di sekitarnya terdiam, sedikit takut. Makhluk spiritual tidak hanya bergantung pada level mereka untuk menentukan kekuatan atau kemampuan mereka. Level jelas yang paling penting, tetapi ukuran juga membuat perbedaan besar. Itu tidak penting bagi manusia karena perbedaan ukuran antara makhluk ras ini tidak cukup untuk menunjukkan efeknya. Namun, makhluk dengan level yang sama dan ukuran yang berbeda selalu memiliki kekuatan yang berbeda, dengan yang lebih besar memiliki keunggulan. Beberapa makhluk dengan ukuran alami yang berlebihan bahkan dapat menantang makhluk lain dengan level yang lebih tinggi. Karena itu, melihat makhluk yang beratnya pasti setidaknya beberapa ratus ton, para raja spiritual di sana tidak dapat menahan rasa takut terhadap kekuatan kura-kura level 59 yang aneh ini. Jika ia menjadi gila dan memutuskan untuk menyerang kota, tidak akan lama sebelum puluhan ribu orang akan mati. Tetapi bagaimana makhluk ini bisa begitu dekat dengan kota kering? Jangan bilang ia terbang di seluruh wilayah kita di ketinggian. Salah satu prajurit bertanya-tanya. Itulah yang terjadi. Dataran hitam sudah memiliki banyak pos pengamatan, tetapi negara bagian ini masih belum dianggap besar dalam hal luas. Karena itu, bukan tidak mungkin untuk melintasi sebagian besarnya dengan binatang tingkat tinggi tanpa harus berhenti. Dengan demikian, orang-orang di belakang kura-kura besar ini tidak mengalami kesulitan untuk mendekati ibu kota ini. Bagaimanapun, karena kemunculan makhluk raksasa yang mengejutkan ini, semua prajurit di sekitarnya bergegas untuk memeriksa situasi sebelum mereka menyadari level orang-orang di belakangnya. Tinggalkan rumah dengan tenang dan kenalkan diri kalian. Seorang raja spiritual level 59 mengatakan ini dengan keras sambil berdiri di belakang salah satu dari banyak binatang terbang milik pasukan. Kura-kura itu mengabaikan suara-suara di sekitarnya dan melanjutkan dengan mata tertutup. Makhluk itu terlalu kuat untuk peduli dengan orang-orang ini dan juga tidak ada di sana untuk mencari masalah. Oleh karena itu, makhluk itu tetap diam. Namun, sementara kura-kura itu tidak melakukan apapun, pintu rumah di atas makhluk itu terbuka sebelum 3 orang meninggalkan bagian dalamnya dan kemudian terbang mendekati tempat prajurit sebelumnya berada. Pria yang mengenakan baju besi pengawal kerajaan Albano itu kemudian berkata, "Ini yang mulia, putri kedua Albano, Lulu West." Oh, para prajurit di daerah sekitar yang terbang di atas binatang bersayap itu membuka mulut mereka karena terkejut,
terkejut bahwa seseorang dari keluarga kerajaan negara bagian itu telah muncul di tempat ini. Namun, merasakan bahwa tidak ada orang suci spiritual di antara mereka, dengan pria itu hanya seorang kaisar spiritual level 69, Lulu, level 63, dan wanita lainnya, level 65, para prajurit di sana sedikit tenang. Level 69 terlalu tinggi bagi mereka tetapi tidak bagi Maisi, yang masih berada di kota kering. Namun, di sisi lain, Gloria juga berada di ibu kota, jadi meskipun orang-orang ini gila, mereka tidak dapat menyebabkan kekacauan di tempat ini. Pemimpin para prajurit itu kemudian bertanya, "Putri Lulu, apa yang Anda inginkan di sini?" "Sayangnya, kami belum diberi informasi apapun tentang kedatangan rombongan kerajaan. Apakah Anda kebetulan memasuki dataran hitam tanpa diundang atau menyatakan niat Anda untuk berkunjung?" Wanita di sebelah Lulu mengerutkan kening saat melihat bahwa seorang raja spiritual memiliki begitu banyak keberanian untuk menanyai mereka seperti itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya menatap pemimpinnya dengan ragu. Lulu menganggap situasi itu menarik dan kemudian berkata, "Saya minta maaf atas gangguan saya. Tetapi baru-baru ini kami mengetahui betapa menjanjikannya Raja Stuart. Jadi, saya memutuskan untuk menemuinya. Saya di sini untuk berbicara dengan Raja Anda dan melihat apakah kita memiliki kecocokan." "Baiklah, perintahkan binatang spiritual Anda untuk mundur dan mendarat." Dia kemudian menjelaskan apa yang harus dilakukan kura-kura itu agar pasukan dapat mengurusnya dengan baik. Petik 2. Akhirnya, Anda harus menunggu perintah dari ibu kota untuk pindah, jadi menetaplah di pinggiran. Ketika kami memiliki berita, kami akan memberi tahu Anda. Dia menyelesaikannya sambil memberi isyarat kepada beberapa prajurit untuk mengirim berita itu ke Minos. Setelah mendengar itu, Lulu meminta pengawalnya untuk mengurus semua ini, saat ia mendengar pertanyaan sekretarisnya. "Yang mulia, perlakuan ini terhadap kelompok kami tidak sopan. Saya merasa orang-orang ini membenci seluruh keluarga barat. Menurutmu begitu?" Lulu tertawa. Sungguh menyebalkan harus menunggu di tempat biasa itu sampai perintah diberikan. Selain itu, prosedur ini membuatnya tampak seperti penjahat berbahaya yang mencoba merebut kekuasaan setempat. Namun, ia tahu bahwa ia berada di rumah Minos dan bahwa ia harus mengikuti adat istiadat setempat, bukan adat istiadatnya sendiri. Jadi, dia hanya menertawakan kemalangannya sambil berharap dapat bertemu dengan pemimpin setempat. Setelah lebih dari 1 jam, Lulu dan timnya akhirnya berhadapan dengan Minos di aula singgasana kerajaan Dry City. Di tempat itu, Minos duduk di singgasana dengan seorang wanita berambut merah berpakaian selimut hitam di sampingnya, di antara singgasananya dan singgasana Abi. Di sisi lain, Ruth berdiri di sisi kiri Minos, begitu pula Gloria. Melihat keempat orang itu, Lulu mengerutkan kening saat menyadari bahwa Gloria adalah uskup agung gereja spiritual tetapi tampaknya masih berdiri di samping Minos sebagai seorang istri, bukan anggota organisasi itu. Benarkah? Dia bertanya-tanya saat mengingat situasi sekte negaranya yang telah dibasmi gereja spiritual. "Apakah kamu Lulu West?" Minos bertanya sambil menatap mata wanita berambut hitam itu, yang memiliki kecantikan tingkat tinggi tetapi tertinggal dari istri-istrinya. Lulu memusatkan perhatiannya pada Minos, melihat wajah tampannya yang secara alami membuat senyum di wajahnya. Pria ini tampaknya adalah tipe yang mendominasi wanitanya. Dia merasakan nalurinya bertindak, tetapi Lulu menahan hasrat yang biasanya tidak dia tahan dan berkata, "Itu saya, Yang Mulia. Saya di sini untuk bertemu dengan orang di balik dataran hitam, yang telah menghidupkan kembali daerah yang telah lama mati ini." "Oh, dan apa yang Anda inginkan setelah bertemu dengan saya?" "Sejauh yang saya tahu, negara Anda setidaknya secara tidak langsung terkait dengan 2 masalah terkini di wilayah saya," kata Minos. "Lulu West, apakah Anda di sini untuk meminta maaf atas nama keluarga Anda atas tindakan pengikut Anda?" Mendengar pertanyaan seperti itu, pengawal putri kedua tidak tahan lagi dan berkata, "Yang Mulia, Anda harus memanggil putri itu dengan sebutan Yang Mulia. Dia bukan orang biasa, melainkan Putri Ratu West." Dia mencoba melangkah maju, tetapi beberapa kaisar spiritual di sana mengarahkan senjata mereka ke arahnya. "Bersikaplah baik di hadapan Yang Mulia," kata mereka bersamaan. Minos kemudian berkata kepada Lulu, "Kendalikan antek Anda, ini bukan tempat baginya untuk berbicara saat dia tidak dipanggil." "Gol," orang itu menelan ludahnya dengan marah,
tetapi karena isyarat Lulu, dia kembali ke belakangnya dalam diam. Saya minta maaf atas hal itu, Yang Mulia. Namun Anda benar, salah satu pengikut kami telah melakukan kesalahan besar, jadi wajar saja jika saya meminta maaf atas kesalahan itu. Sebagai balasannya, saya telah membawa beberapa hadiah untuk menyelesaikan situasi ini dan, siapa tahu, dapat memulai hubungan yang baik antara keluarga kita. Ucapnya sambil menunjuk sekretarisnya, bab 1145 bernegosiasi dengan keluarga West 1. Setelah melihat sikap bosnya, sekretaris itu mendekati salah satu pengawal kerajaan Minos dan menyerahkan cincin spasial kepadanya. Lulu kemudian berkata, di dalam cincin spasial ini, terdapat beberapa susunan tingkat 3 tingkat. Rendah, pil, dan beberapa senjata dengan peringkat yang sama. Keluarga kami menawarkan ini kepada Raja Stuart dengan harapan kami dapat memulai kembali hubungan kami seolah-olah masa lalu itu tidak ada. Oh, Minos membuka matanya karena terkejut, menyukai cara orang-orang ini menangani masalah tersebut. Itu lebih baik, ekspresi di wajahnya membaik. Lulu menghela napas lega, tetapi dia tidak merasa banyak karena harus memberikan sumber daya ini kepada Minos. Setelah kehancuran Furious Shadows, keluarganya mengumpulkan banyak barang dari organisasi itu. Selain itu, dengan berkurangnya satu kekuatan di kerajaan, mereka telah melelang area markas besar organisasi semacam itu kepada kekuatan lain. Karena itu, keluarga West telah memperoleh lebih banyak uang daripada yang mereka berikan kepada Minos sebagai permintaan maaf atas tindakan para pengikut itu. Lulu tahu hal ini karena ibunya telah memberitahunya tentang semua yang telah terjadi dan memberikan perintah agar dia memberikan hadiah-hadiah ini kepada Minos. Dia kemudian berkata, jadi, Yang Mulia, apakah Anda tertarik untuk membicarakan bisnis dengan keluarga saya? Kami memiliki banyak hal untuk ditawarkan yang mungkin dapat membantu Anda dalam perjalanan Anda. Bisnis? Ya, Minos menatap Lulu dengan penuh minat. Saya senang berbisnis, tetapi untuk saat ini, saya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan kepada mereka sebagai balasannya. Jadi, jawablah sesuatu. Apa yang Anda inginkan? Saya tidak tertarik mendengar bahwa Anda ingin menjadi teman saya. Anda bisa tetap diam dan menunggu saya tumbuh lebih besar untuk menjalin persahabatan. Jadi, mengapa sekarang? Apa yang Anda inginkan? Setiap keuntungan akan datang dengan masalah, tanggung jawab, atau hal negatif. Karena Minos mengetahui hal ini, dia ingin memahami dengan tepat apa yang diharapkan orang-orang ini darinya. Istri-istri Minos dan para pengawal kerajaan di tempat itu terus memandangi ketiga orang itu, dan Lulu berkata, saya dapat melihat bahwa Yang Mulia bersikap langsung dalam tindakan Anda, hehe. Kalau begitu, aku juga akan langsung bicara. Negara kita dan Kekaisaran Api, rumah keluargamu, tidak pernah punya hubungan baik. Malah, kita adalah musuh. Tapi, kami tidak ingin berperang dengan tempat itu, jadi kami ingin punya hubungan yang lebih bersahabat dengan pasukan yang mampu menjaga perdamaian. Kami tahu kau bukan bagian dari sekte keluargamu itu, tapi kau pasti lebih mudah berkomunikasi dengan mereka daripada kami. Dia memberi isyarat dengan tangannya, berbicara dengan nada serius. Ruth menatap wanita itu dengan rambut sewarna dengannya dan mengerti apa yang mereka inginkan. Jadi, kau ingin menggunakan suamiku untuk menciptakan sarana dialog dengan pasukan di Kekaisaran. Hah. Minos dan Abi mendengar itu, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, Gloria melangkah maju dan berkata, kuharap kau tidak mempertimbangkan untuk melibatkan Black Plain dalam masalahmu. Aku akan mengawasi setiap tindakan keluargamu, jadi jangan terlalu menuruti keinginanmu, atau gereja akan berurusan denganmu juga. Goal, kedua orang itu dan Lulu menelan ludah mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang Black Plain, tetapi mereka sangat menghormati Gloria. Jadi, karena diancam olehnya, mereka tidak bisa menahan sedikit rasa takut di hati mereka. Lulu menyeringai pahit dan berkata, kami tidak mengharapkan apapun kecuali cara komunikasi yang damai. Mengenai hal lainnya, bahkan jika semuanya salah, kami tidak akan menyalahkan Black Plain untuk itu. Minos kemudian berkata, yah, itu bisa dilakukan. Aku tidak bisa menjanjikan banyak karena aku tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di Sekte Awan Kelabu. Tetapi jika kau tulus dengan urusan kami, aku akhirnya bisa mencoba berbicara. Atas namamu, dia mengangguk sebagai tanda penghargaan. Dan apa yang paling dibutuhkan Yang Mulia? Mineral, makanan, kami memiliki sedikit dari semuanya,
jadi kami bersedia menegosiasikan harga yang bagus untuk negara bagian Anda. Ratu kemudian berkata, kami memiliki banyak hal menarik yang dapat diekspor negara bagian Anda ke Dataran Hitam. Namun, yang paling kami cari saat ini adalah orang-orang dari asal yang sama yang tertarik dengan wilayah kami. Apa maksudnya? Lulu tidak mengerti urusan aneh macam apa ini. Apakah mereka menginginkan budak? Minos kemudian mempercayai perkataan ratunya. Lulu West, negara bagian Anda memiliki banyak orang yang tidak berguna di sana, tetapi mereka akan membuat banyak perbedaan di negara bagian saya. Saya hanya menginginkan sebagian kecil dari mereka. Dia berhenti sejenak, memikirkan jumlah yang masuk akal yang dapat dia terima, kendalikan, dan tetap menjadi pendukung Dataran Hitam dengan aman. Saya tidak akan meminta terlalu banyak. 50.000 raja spiritual akan bekerja. Apa? Ketiga orang itu berseru, menyebabkan air liur keluar dari mulut mereka dan menyebar ke udara. Pengawal itu menatap Gloria dan bertanya, kau tidak akan mengatakan apapun. Dia meminta campur tangan dari luar. Gereja tidak akan menerima itu. Sekretaris Lulu setuju. Apa kau mencoba menjebak kami? Hal seperti ini tidak mungkin diabaikan. Saat Lulu menatap Minos dengan heran, Gloria berkata, kau tidak bisa mengirim orang-orangmu ke sini. Kami akan menganggapnya sebagai pengabaian terhadap hukum gereja. Tapi suamiku bisa meminta apapun yang dia inginkan. Suami, Lulu menanyai Minos, terkejut karena kecurigaannya yang paling liar telah terbukti. Minos tertawa saat melihat ekspresi Lulu dan membawa Gloria ke pangkuannya. Sebentar lagi, kita akan memiliki pewaris Dataran Hitam yang juga akan menjadi anggota gereja spiritual. Bukankah itu hebat, Lulu West? Mata ketiganya terbuka lebar mendengar arti kata-kata Minos. Raja muda ini pada dasarnya memberitahu mereka bahwa gereja ada di pihaknya dan mereka sebaiknya berhati-hati dengan tindakan mereka. Dia mengancam mereka dengan mengumumkan kepada mereka bahwa dia sedang mengandung bayi. Lulu kemudian memaksakan senyum dan berkata, itu menakjubkan, Yang Mulia, Uskup Agung. Selamat, ketiganya berkata hampir bersamaan, membuat beberapa pengawal kerajaan Minos tersenyum puas. Gloria kemudian melanjutkan, jadi, kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kalian mengikuti perintah negara kita, 50.000 orang ini tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian. Dia menatap Lulu dengan dingin dan menyelesaikannya. Tapi jangan pernah berpikir untuk menempatkan mata-mata di antara orang-orang ini. Tentu saja, kami tidak akan pernah melakukan itu. Dia berkata dengan nada mendesah, menyadari betapa sulitnya berurusan dengan keluarga Stuart. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan begitu terhubung dengan gereja spiritual. Tapi itu juga hal yang baik. Setidaknya peluangnya untuk berhasil menjadi seseorang yang mampu menjaga perdamaian antara Kekaisaran Api dan kita akan lebih besar.